insya Allah kita sedang menuju airport ini. Atau di belakang nggak ada lampunya nih? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada Bu Nana di belakang. Kita Yang mengantar, mengantar. Kita nih mau ke Berlin ini, Jerman ya. Masya Allah, luar biasa ini Pak Otto nih, lobby Yahudi. di reimburse pula nanti sama. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Atan. Takbir. Nara takbir. Nara takbir. Kita saksikan keseruan perjalanan kita di Berlin dan sekitarnya ya. Dan bersilaturahmi dengan Pak Andri, sahabat lama kita, luar biasa. Beliau jadi orang sukses sekarang. Kita doakan kalau kita kunjungi makin jaya, makin sukses nanti di Indonesia dan dimanapun saja. Dan kita pun juga kena berkahnya juga ya, insya Allah. Ini kita sudah sampai airport nih, airport Genève ya. Genève itu bahasa sininya, orang kita Jenewa. Gitu. Nah, ini Pak. Nggak ada yang diplomat yang berangkat sekarang. Iya. Ya, sekarang kita sudah menuju ke airport yang kecil sekali nih. Airportnya. Ya, ini kita lagi di airport ya. Boarding menuju Berlin. Kemana aja sini. Dikit-dikit. Berapa lama perjalanan Pak dari Jenewa ke Berlin? Kita sekitar 1,5 jam. Oh, 1,5 jam ya. Jadi nggak begitu jauh ya. Pesawatnya apa jenisnya? EasyJet. Itu apa tuh maksudnya? EasyJet. Pokoknya easy lah ya. Easy lah. Oke. Easy di kantor. Iya. Itu yang penting. Kita saksikan terus di Berlin nanti Gitu ya. Alhamdulillah. Kita di EasyJet ya. EasyJet. Pokoknya easy lah pokoknya. Wow. To Berlin, Jenewa. Berlin, Jerman ya. Tadi nggak ada pemeriksaan, harus. Dalam pesawat ke Jenewa menuju Berlin. Pernah pakai ini nggak, apa sistem kayak Alhamdulillah Moto, kita sudah sampai ya. Baru tepat banget sejam 40 menit, kurang ya perjalanan. Alhamdulillah sudah sampai di Berlin nih kita. Great. In die Mitte am besten wegen dem Defekt. Keluar airport. Ya, kita santai dulu di sini. Menghirup udara segar, merokok dulu lah. Foto selamat ya kita ya. Wah, sampai ya. Ini dia. Ya, alhamdulillah nih sudah sampai di rumah Pak Atan Andre. Kita baru sampai nih dari Jenewa airport, baru datang langsung ke rumah beliau nih, luar biasa. Gimana Pak Andre? Kata-kata hari ini apa?
Tetap semangat. Mario Teguh ini. Tetap semangat meskipun RUU TNI. Ya kok. Waduh, ini rumah kediaman namanya Wisma apa tadi? Wisma Angkasa. Wisma Angkasa di jalan. Mungkin Angkatan Udara nih yang pertama kali ninggalin. Oh, Angkatan Udara. Tuh, kita di sini sama Bu Fitri juga ini udah masih bangun nih. Bu Fitri, lambaikan tangannya ya. Tanda menyerah. Ini kita masukin ke ya medsos-medsos kita nanti di anulah buat medsos pribadi. Semoga kita silaturahmi terus. Alhamdulillah. Pak Oto, thank you Pak Oto, Pak Andre. Nah, kita mulai mau jalan-jalan sebentar nih city tour di Berlin. Luar biasa, kita mau live start journey ya. Fotoin dulu kita di rumah tetangga. Nah, ini kita mulai jalan-jalan nih. Rute pertama kita ke Brandenburg ya. Brandenburg itu apa tuh? Kota di Inilah. Brandenburg tuh gate-nya. Iya. Oh, gate. Gate kemenangan. Wow, oke. Kita saksikan guys keseruannya. Sumbernya itu dari apa? Kaisaran. Ya. Belakang space-nya oke, Bang. Oke. Apa lagi yang rumah? Hah? Ada yang di rumah lagi? Kalau yang rumah ini punya negara tuh, Bang. Enggak, itu kira-kira Mereka kayaknya akan PDIP itu. berkoalisi dengan SPD karena akan jadi koalisi besar lagi kayak dulu pernah juga sih. Jadi ada masa di mana akhirnya Austria keluar dari konfederasi. Ini mereka solidaritas terhadap Israel sama Ukraine. Itu nggak nyambung gitu ya kan? Yayasan Jerman. Yayasan yang korban genosida kan gitu. Nah ini gedung Standar tuh. Ini bos. Yoi. Ini kedutaan ya, kedutaan. Bulan apa ini adanya? Gimana? Udah ngurus visa lagi? Ini bangunan keren amat nih ya. Kayak Ini dari kecil tuh mereka di yang kuning ini. Philharmoni Berlin, tempat tunjukan konser-konser klasik. oh kayak operanya lah, gedung opera nih istilahnya. Musik klasik. Kirain ini kayak IKN juga tuh, elang-elang juga. Ini kita sekarang di apa? Holocaust Memorial. Holocaust Memorial. Tahu kan ente ceritanya apa? Baca sejarahnya. Dulu tuh Nazi itu istilahnya ada genocide ya terhadap sekte Yahudi di Jerman. Nah ini jadi semacam kayak memoriamnya lah, kenang-kenangan. Nah terus ini bukan apa namanya, ini bukan kuburannya tapi dibuat kayak monumen-monumen apa nih, bangunan tinggi-tinggi begini untuk saling mengenang. Luas banget tapi kagak ada isinya ini. Kalau di Jakarta bisa kita buat lapak ini. Atau parkiran Jakarta lumayan. Aduh. Tuh. Ada suara apa tuh? Begitu. Oh gini, iya. Benar. Awak, pengen? Jadi maksudnya adalah semakin kita jalan ke dalam, kita akan semakin mengalami rasa yang penuh kebingungan. Kemudian kita merasa terasing di dalam, tertekan, dan kita juga mengalami duka yang hening. Itu maksudnya sekarang Dibuat undak-undak dibuatnya begitu. undak-undak. Mulai kita jalan ke dalam, muter-muter di dalam, makin bingung kita ada di mana. Iya. Seperti yang membuat juga bingung dulu nih. Terang jalan kita. Lagi
Pakistan gila. Saya bersama calon Menhan dan calon Menlu ini. Kita berdoa di depan kedutaan Amerika biasanya makbul. Oh gitu ya? Iya, Amerika punya. Kita lagi jalan-jalan di Berlin ini. Habis ke Holocaust Memorial. Sekarang menuju ke arah yang belum ditentukan. Kita saksikan terus. Anak begitu sih males banget diajakin. Titik nol. Cakep nih. Jadi ini nih tanah yang kita Injak. berdiri ini Berlin Timur. Jadi ini ke sana itu Berlin Timur. Oke. Batasnya itu kalau lihat di dalam di bawah di sana tuh. Ini sekarang udah nggak kelihatan, tapi nggak ada garis-garis itu. Ada melintang di jalanan begini. Itu adalah garis dulu tembok Berlin di sana. Oke. Ada tembok Berlin. Nah waktu zamannya Hitler, nah Hitler ini apa namanya? Di sinilah mereka mimpin-mimpin. Oh di podium upacaranya. Oke, Podium oke, upacaranya oke. di sini. Termasuk Bill Clinton. Bill Clinton tuh pernah speech dia. Di sini. Pernah speech di sini menghadap ke Brandenburger Tor gini. Wes, Sementara di sebelah sana pasukan Soviet. Oke. Gerbang Brandenburg ini simbol kota Berlin. Jadi saksi bisu runtuhnya tembok Berlin. Dibangun pada masa Raja Frederick William II tahun 1791. Ini jadi spot wajib ya guys untuk berfoto saat ke Berlin, Jerman. Jadi sama wajibnya dengan Anda berfoto di Menara Eiffel ketika mengunjungi Paris. Kira-kira begitu guys. Und bei IKEA Kita bisa ngopi. Nah, itu dia. Di sini sambil ngopi. Iya. Itu yang hilang lagi. ja, jetzt habe ich gestellt. Kalau ini guys adalah gedung Reichstag ya, yang merupakan rumah bagi parlemen Jerman. Bangunan ini pernah terbakar loh guys, infonya pada tahun 1933, 1 bulan setelah Hitler memimpin di Jerman. Di Amerika sana jutaan. Ini apa nih? Biru-biru. Prancis. Oh, Prancis nih ya. Oh, koalisi perang dunia kedua semua ya? PW zaman berapa nih? Nah ini Hotel Adlon ya, atau Kempinski-nya yang ada di Berlin. Dibuka pada tahun 1907. Ini sempat hancur pada Perang Dunia Kedua ya guys. Ini Ratu Elizabeth juga pernah menginap di sini. Bukan hanya dia, tapi juga Presiden Rusia Mikhail Gorbachev. Bahkan juga cerita terkenal adalah Michael Jackson ya, yang pernah menggantungkan bayi laki-lakinya blanket di luar jendela hotel pada bulan November 2022 guys. Kalau itu depan, Parlemen Jerman Timur. terus yang gedung yang di belakang. Mari
kemarin Christmas market sampai sini ya? Ya, ini Christmas. Begini, apa? Dipelihara ikan-ikan kayak gini. Saat ini kita berada di gereja Berliner Dom yang merupakan sebuah gereja katedral yang megah. Berliner Dom atau sering dikenal sebagai Katedral Berlin merupakan nama pendek untuk gereja paroki agung yang terletak di Berlin, guys, Jerman. Nah, bangunan ini mempunyai tinggi sekitar 98 meter dan dibuka pada tahun 1905. Jadi kita bisa melihat keindahan arsitektur kubah dari bangunan ini. Kita pun juga bisa melihat view kota Berlin dari atas, guys. Ketinggiannya cukup melelahkan ya karena tidak ada lift. Wisatawan dapat menyusuri menggunakan tangga sebanyak 204 step ya. Anak tangga untuk mencapai puncak panorama view di kota Berlin dari puncaknya. Untuk masuk sini pun kita pakai tiket, guys. Bayar sekitar ya 7 euro ya ataupun 10 euro lah, kira-kira seperti itu. Kalau nggak salah sih Masjid Baitur Rahman nih kayak gitu. Kita juga nggak tahu sih baru datang ya kan. Jadi ini apa nih Pak Andri nih? Coba. Jadi kita sekarang berada di puncaknya Berliner Dom. Berliner Dom atau gereja katedral Berlin. Wah, great. Kita ke sini. Panoramic view. Kita punya pandangan 360 derajat dari puncaknya ini. Kita menuju ke sini tuh pakai apa? Pakai lift atau pakai apa, Pak? Naik tangga 267 anak tangga. Lumayan. Puasa-puasa. Mama nggak disarankan ke sini ya. Catat baik-baik. Untuk yang muda seperti kami lah yang bisa. Kalau ngebet hukumnya apa Pak? Ustaz, ngebet hukumnya gimana? Empat. Bagi musafir nggak apa-apa. Nah, saat ini saya menelusuri Sungai Spree. Nah, Sungai Spree ini adalah sungai terkenal yang melewati negara bagian Saksoni, Brandenburg, dan Berlin di Jerman. Sungai ini juga melewati kawasan Ústí nad Labem di Republik Ceko, guys. Sungai ini punya panjang sekitar 400 km. Jadi turis bisa jalan-jalan di sekitar sungai ini. Kemudian juga tersedia juga ada beberapa perahu, guys, yang kiranya bisa kita naiki sekedar untuk kita bisa melihat pemandangan sungai yang sangat menakjubkan di kota Berlin ini. Rokok ya? Rokok.
Nah, kita berada di Museum DDR yang ada di kota Berlin. Museum ini terletak di bekas distrik pemerintahan Jerman Timur, guys. Tepatnya di tepi Sungai Spree di sebelah Katedral Berlin. Nah, ini di museum ini banyak dipamerkan kehidupan di bekas Jerman Timur, dikenal dalam bahasa Jerman sebagai Deutsche Demokratische Republik atau DDR, dengan secara langsung. Misalnya kita bisa melihat alat penyadap rahasia yang bisa memberi pengunjung kesan di bawah pengawasan. Nah juga luar biasa menarik, guys, karena ini sangat menggambarkan kehidupan di era Jerman Barat dan Timur sebelum berpisah, artinya sebelum bernyatu maksud saya. Museum ini dibuka pada tanggal 15 Juli 2006. Wah, luar biasa, kita di tengah-tengah ini. Pemandangannya luar biasa. Kali ini kita menelusuri tembok Berlin, guys. Tepatnya di sebelah kanan kita itu yang ada grafiti warna-warni, yaitu tembok pembatas yang terbuat dari beton yang dulunya dibangun oleh Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur. Nah, kemudian menjadikan Berlin Barat sebuah enklave tersendiri. Tembok ini dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961 dan akhirnya berakhir pada tahun 1989, guys. Yang menariknya juga tembok ini sekitar 3,1 juta warga Jerman Timur dulu yang bermigrasi dan membelot ke barat. Salah satunya dengan melewati perbatasan Jerman Timur dan Jerman Barat. Lalu kemudian mereka pun bisa pergi ke negara Eropa lainnya, guys. Nah, jadi di rentang waktu kira-kira 30 tahun ada sekitar 5.000 orang yang mencoba kabur, dengan estimasi ada 100 atau bahkan 200 orang yang meninggal karena ditembak di tengah-tengah perbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muladi Fikri dari tembok Berlin di Berlin, Jerman, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Das Berlin. Saat ini kita berada di Checkpoint Charlie, yaitu nama yang diberikan oleh Sekutu Barat untuk titik penyeberangan antara Berlin Timur dan Berlin Barat di masa Perang Dingin, guys. Jadi saat itu ceritanya pemimpin Jerman Timur, Walter Ulbricht, memohon kepada pemimpin Uni Soviet untuk membangun tembok Berlin tahun 61 untuk menghentikan emigrasi blok timur ke barat melewati sistem perbatasan Soviet untuk mencegah pelarian diri melewati batas sektor kota dari Berlin Timur ke Berlin Barat, guys. Nah, Checkpoint Charlie ini menjadi simbol Perang Dingin yang menggambarkan pemisahan Timur dan Barat. Tank Soviet dan Amerika pernah berhadapan di lokasi ini pada krisis Berlin tahun 61.
Nah, namun setelah runtuhnya Blok Timur dan reunifikasi Jerman, bangunan di checkpoint Charlie ini menjadi atraksi bagi wisatawan guys. Sekarang terletak di Museum Sekutu di daerah Dahlem di Berlin. Dari korban genosida kan gitu. Nah ini gedung. Standar tuh. Ini bos. Yoi. Ini kedutaan ya, kedutaan RI di Berlin. Wow. Yang kotak ini kan? Iya ini. Oh ini ada selnya. Nah ini ada. Wow tuh ya. Terasa di kampung sendiri tuh di sini. Ini saya berada di KBRI Berlin. Luar biasa, ini udah seperti hotel ya. Walaupun sama ada kita kasih yang lebih gede. Udah pernah ini? Mesinnya. Gereja buntung nih. Apa yang buntung? Itu lihat tuh. Kelihatan. Bangunannya nggak utuh. Jadi kalau dari jarak jauh kelihatan. Dari jarak jauh. Hancur tuh. Terus nggak diperbaikin, dibiarin gitu. We closed 12 minutes. So Oh. Ya, einmal. For einmal. okay, 3 Macadamia Latte and 1 Kaffee Latte. Cafe latte sehari ya kita ngopi untuk mas. Ya ada ngopi kita ngantuk. Kalau kafe lemah itu sebenarnya mau tutup. Bisa duduk di luar. Duduk luar ya. Selimutan kita. Itu juga posting yang kami hindari itu. Gimana? New York? Oh, pernah di sana, Pak? Enggak, ya saya hindari lah. Alhamdulillah kita sudah selesai ya berkunjung ke. Banget ya, singkat banget kayaknya, tapi padat ya. Nggak ada ini, anuan, lain dikit. Hah? Mana Pak? Satunya. Oh, Pak Atan, Andri, makasih banyak lo ya. Atas segala apanya nih, segala macam dah
olahraga naik ke lantai berapa itu kita tuh? Lantai, pokoknya anak tangga 267. 267 ya. Ini olahraga paling melelahkan itu. Tapi kita sehat di sini alhamdulillah nih. Insyaallah kita ketemu lagi Pak Oto ya. Insyaallah mudah-mudahan kita jaga ke Berlin lagi dan Pak nanti juga makin moncer nih karirnya insyaallah. Amin. Jaya. Amin, amin. Insyaallah kita ketemu lagi. Bye-bye, kita menuju airport. Mudah-mudahan kita sampai Jenewa sesuai jam, 1 jam 40 menit mudah-mudahan. See you. Di Swiss di stiker gitu 40 terus setahun. Oh, stiker ya? Setahun. Oh iya, stiker nih. Gue mau ke Austria besok pasti beli ini nih. Terminal sama kan ya? Jet berapa? Satu orang 450. Hanya untuk duduk sesaat dulu. Belum tentu juga mau nikmatin Indonesia ini. Iya. Thank you banget ya. Weh, iya. Kita akhirnya sudah kembali juga di Jenewa ya. Udah makasih banget udah dikunjungin kita. Luar biasa. Luar biasa ya. Dengan niat yang Silaturahmi. bulat ya kan. Biar cuma berapa jam aja di Berlin. Iya, bisa Jadi- semuanya terkunjungi ya. Delegasi luar biasa ini, nggak semua delegasi bisa itu. Mantap. Mantap. Udah ketemu lagi insyaallah. Oke. Menuju Jenewa dari Berlin. Insyaallah 1 jam berapa? Setengah. 1 jam, Setengah jam. 1,5 jam sampai ke Bandara Jenewa Swiss. Insyaallah safe flight. See you. Terima kasih. Allah Hafiz. Take the seat on the front row.